semangat nggak ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Wah, harus semangat dong Bang Rio. Soalnya adik-adik, ibadah itu adalah ungkapan rasa syukur kita sama Tuhan. Atas apa ya? Nah, ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan kepada kita. Betul Kakak Fenty. Jadi intinya kalau kita beribadah kepada Tuhan harus sukacita, nggak boleh ngantuk-ngantuk, nggak boleh cemberut-cemberut lagi, semangat dan penuh sukacita. Oke, kalau begitu untuk adik-adik di rumah kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang begitu cerah yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah kami dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau yang memberkati setiap hati kami, supaya kami boleh fokus untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Fenty, tahu nggak sih firman kita hari ini tentang apa? Tahu dong Kak. Nah, firman Tuhan hari ini itu mengenai Tuhan Yesus yang sedang berdoa adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak ya kira-kira waktu itu Tuhan Yesus berdoa di mana ya? Ayo, siapa yang tahu Tuhan Yesus itu berdoa di mana? Buat adik-adik yang tahu Tuhan Yesus berdoa di mana, boleh langsung ketik di kolom komentar. Nanti kakak-kakak dan abang-abangnya yang langsung jawab. Jangan lupa dijawab ya adik-adik di rumah. Oke deh, kalau begitu ayo adik-adik kita mau semangat lagi, kita mau puji Tuhan kita, dan kita bangkit berdiri sambil bernyanyi Jalan Serta Yesus, medley dengan hati-hati gunakan tanganmu. Ayo Kak, yuk adik-adik, ayo. Jalan Serta Yesus.
lihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan lehermu. Hati gunakan matamu. Gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan tubuhmu. Tengok berubah. Amin. Tengok berubah. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Tengok berubah. Amin. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, titiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, titiklah jemaat-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak, firman Tuhan hari ini mengenai tentang Tuhan Yesus berdoa, Kak. Kakak tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu berdoa, Kak? Tahu Bang, Tuhan Yesus itu berdoa karena dia merasa sangat ketakutan. Karena untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Karena dia membayangkan betapa beratnya penderitaan yang harus Tuhan Yesus alami. Penderitaan? Penderitaan apa tuh Kak contohnya? Banyak Kak, salah satunya nih yang paling parah itu Tuhan Yesus tuh harus menerima kenyataan bahwa salah satu murid yang paling dikasihi Tuhan, yang paling dipercaya sama Tuhan itu mengkhianati dia dan menyerahkan Tuhan Yesus untuk diadili, Kak. Wah, pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa banget ya, Kak. Termasuk pengorbanannya untuk kita ya, Kak. Iya Bang, karena Tuhan Yesus tuh sangat mencintai kita. Kita itu anak-anak yang sangat dicintai sama Tuhan. Nah itu dia adik-adik, ternyata kita adalah anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita mau lanjut acara kita ke hukum Taurat, kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan berbuat baju patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau untuk bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut tumbuhmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, jadi intinya ketika kita berdoa, kita harus tetap percaya kalau Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Iya adik-adik, seperti doa Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Maka sekarang kita masuk doa pengampunan dosa. Kita angkat kidung jemaat 460 ayat 1, jika jiwaku berdoa.
dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah pada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan untuk sekolah minggu terambil dari Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, akan firman Tuhan, serta menyimpannya serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Baik adik-adik, anak sekolah minggu, kita mau doa pengakuan iman tertulis. Sebelum itu kita angkat satu pujian dari buku ND 549 ayat 1 Holanda. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan serta orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik, pengumuman kita yang pertama, ibadah online kita hari Minggu tanggal 7 Maret seperti biasa di YouTube HKBP Karya Perwira jam 7 pagi. Terus yang kedua, untuk tugas anak-anak TK, adik-adik yang belum sekolah dan TK sampai kelas SMP, dari kelas 3 sampai SMP, tugasnya adalah berdoa. Boleh doa makan, boleh doa sebelum tidur, boleh doa apa saja yang diambil dalam bentuk video dikirimkan ke WhatsApp grup sekolah minggu. Dan khusus untuk adik-adik kelas 1-2 ada tugas khusus dari Kakak Eva, yaitu kreativitas, dan nanti seperti anak TK yang waktu itu hadiahnya akan dikirim secara online. Jadi baik pengiriman gitu untuk tugasnya, nanti adik-adik bisa ikuti di akhir acara. Itu saja pengumuman dari kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan alam kita siapkan hati kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Dilanjutkan jari jempol, jari manis.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan pada hari Minggu yang indah ini atas penyertaan Tuhan yang menghantarkan anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliawan Perwira dapat bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu melalui anak-anak sekolah minggu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Terima doa dan permohonan kami. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang berbunyi, di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia memberitahunya mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Untuk lebih jelasnya tentang firman Tuhan, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya,
Ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya, mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu Ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Sebagai kesimpulan firman Tuhan untuk kita anak-anak pada hari Minggu ini adalah kita harus tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan apa yang kita doakan selalu kehendak Tuhan yang jadi pada diri kita. Yang kedua, dalam hidup setiap manusia selalu ada ujian, cobaan. Untuk itu kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan dan jangan menyangkal Tuhan atau Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas persekutuan sekolah minggu pada hari ini. Kami sudah memuliakan Tuhan dengan lagu pujian. Untuk itu, terimalah semua pujian yang kami buat untuk Tuhan, supaya hati Tuhan bersinar untuk diri kami sendiri. Dan Tuhan juga bekerja pada diri setiap anak sekolah minggu, supaya tergerak hatinya untuk di kemudian hari tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan juga firman Tuhan sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menyimpannya itu di dalam hati kami masing-masing, terutama anak-anak sekolah minggu, supaya mereka peroleh hidup bahagia, tetap memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahan kita dan kita mau memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita sambil kita bernyanyi Make Made Our. Make our world
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, anak Sintua Simanjunta. Selamat hari Minggu juga buat anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Yeay! Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, khusus untuk adik-adik yang kelas 1-2, Kakak Eva ada perlombaan buat kalian. Perlombaannya berupa kreativitas dan kalian nanti kirim videonya, tutorialnya sesuai dengan yang Kakak Eva contohkan kepada kalian dan dikirim ke WhatsApp grup sekolah minggu. Terus kalian mengumpulkannya tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret, antara tanggal 1 sampai 3 Maret. Jadi sebelum tanggal 1 jangan ada yang mengumpulkan ya. Dan bagi pemenangnya akan dikirimkan hadiah pengiriman secara online by wahana ya. Jadi setelah adik-adik mengumpulkan nanti hasil karya kalian, kalian boleh tulis nama dan alamat lengkap dengan nomor handphonenya supaya kakak bisa kirim ke rumah masing-masing. Kita mulai ya adik-adik. Bahan-bahan yang kalian perlukan, yang pertama kertas origami. Kalian ambil beberapa, warnanya terserah adik-adik saja, warna yang kesukaan kalian. Terus yang kedua, kertas HVS 1 lembar saja. Kalian butuh lem, butuh gunting, dan butuh pensil warna atau pulpen juga. Terus yang pertama adik-adik, kalian ini ya, ciplak tangan kalian ya, gambar tangan kalian buat seperti ini. Kalian ciplak dan akan jadi seperti ini. Sudah seperti ini, berikutnya kalian akan buat ini ya adik-adik, buat pot bunga, buat potnya untuk alas tangan kalian. Jadi ditutupin, kalian buat seperti ini ya. Sebentar, sambil diikutin ya dek, supaya nanti kalian di rumah bisa ngikutin, bisa buat direkam di video. Setelah kalian buat seperti ini pot bunganya, kalian gunting pot bunganya.
kalian gunting dan akan jadi seperti ini. Nah, kakak tutup ya yang sudah jadi. Nah, ini ya. Jadi kalian buat pot bunganya seperti ini. Kakak Eva pakai warna coklat ya untuk menutupi tangan. Setelah jadi pot bunganya, kalian tutup, kalian tempel seperti ini. Sudah. Setelah itu kita mau bikin hiasan di ujung jarinya. Hiasan di ujung jarinya Kakak Eva mau pakai warna pink. Nanti adik-adik, jari kita kan ada 5 tuh. Adik-adik boleh bikin warna merah, kuning, hijau, biru, atau orange, terserah warnanya suka-suka kalian. Oke. Nah, bikin bunga tulipnya kalau Kakak Eva seperti ini bunga tulipnya. Kalian bikin seperti ini. Nah, ini bunga tulipnya ya. Kalian gambar di dalam. Setelah itu kalian gunting bunga tulipnya. Kalian bikin 5 warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Kalian bikin 5 warna berbeda. Ini warna pink. Nanti kalian bikin lagi warna lain. Warnanya suka-suka kalian juga. Nah, sudah itu kalian tempel. Kalian tempel seperti ini. Ditutup yang sudah ya. Kalian tempel seperti ini di ujung kukunya. Kukunya ada 5 kan? Di ujung kukunya kalian tempel. Sudah ya, kalian tempel di ujung kukunya. Dan setelah itu yang terakhir finishingnya kalian warnai ini batang-batangnya ini loh, jari-jari kita. Jari kita warna apa ya? Coklat. Jadi kalian bikin warna coklat di jarinya. Setelah itu jadi seperti ini. Nah, sudah jadi bunga tulipnya. Ini tadi ya, warnanya terserah, nggak mesti ngikutin punya Kakak Eva. Setelah jadi, kalian tulis di jari pertama huruf G, di jari kedua huruf E, di jari ketiga huruf S, U, S. Bacanya apa? Pinter, Yesus. Nah, sekarang di tengah-tengah sini kalian tulis loves. Jesus love, bawahnya baru me. Sudah ngerti semua? Yang mau screenshot boleh di screenshot, tapi Kakak Eva jangan ikut di screenshot ya. Nah, setelah itu kalian tulis nama kalian di sini. Nama kalian. Kalau di sini namanya Kak Eva. Oke, sudah ya. Jangan lupa diwarnain yang bagus hasil kreasi kalian lengkap dengan tutorialnya. Kalian videokan dan kirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu antara tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret. Dan ini khusus untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD. Jadi adik-adik kelas 3, 4, 5, 6 SMP dan adik-adik TK tidak usah ikut mengerjakan. Khusus untuk kelas 1, 2. Nanti hadiahnya bagaimana kakak? Hadiahnya akan Kakak Eva kirimkan. Jadi siapa yang paling bagus, siapa yang paling keren, akan dikirim langsung ke rumahnya. Makanya kalian kirim video lengkap dengan alamat dan nomor teleponnya. Itu saja dari Kakak Eva. Selamat mengerjakan.